Sebelumnya mau ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang rasa-rasanya banyak yang baru bergabung pada hari ini. Terima kasih. Kita mengadakan pengajian setiap hari Jumat pagi seperti ini, dan bagi teman-teman yang ingin datang offline-nya secara langsung, Uma ada di Maskal Hufat setiap Jumat sore kajian offline. Nah, hari ini untuk seluruh teman-teman Maskal Hufat dimanapun berada, teman-teman yang lagi kerja, teman-teman yang lagi sekolah, murid-murid Maha Arabic Center ataupun teman-teman yang lainnya, kita akan bahas suatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, yang sedih kita kalau kita tinggalkan. Hari ini kita bahas mengenai Qiyamul Lail, bagaimana kita menghidupkan malam. Sebelum Uma mulai dengan banyak sekali ayat maupun hadis maupun kisah-kisah, Uma sedikit ingin menceritakan, mohon izin, yang mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bagaimana ketika Ibu Uma di kota Mekah kemarin dan kehilangan nafasnya selama 5 menit, dan ketika dokter mengatakan kasus ini sangat susah, dan Uma dan keluarga besar sudah bersiap-siap untuk menerima satu hal yang terburuk sekalipun, yaitu dengan kepergiannya ibu, sampai-sampai dua adik Uma, Dr. Cindy dan Ricis juga sudah bersiap-siap untuk datang ke Mekah, khawatir tidak bertemu lagi. Namun pada saat itu salah satu yang Uma lakukan atas saran dan perintah dari para dokter dan perawat di sana adalah, Oki, kamu ini saat ini berada di sebuah rumah sakit yang berhadapan dengan Masjidil Haram. Kamu tinggal berjalan kaki untuk menuju ke Ka'bah, bangun di sepertiga malam terakhir, dan kamu tinggal minta kepada Allah karena apapun bisa terjadi di ruang ICU ini. Akhirnya memang pada saat itu Uma bangun jam 2 pagi sampai jam 6 pagi untuk Qiyamul Lail. Dan singkatnya, Ibu Uma Allah sembuhkan, Alhamdulillah, dan Allah pulihkan, Alhamdulillah, yang semua dokter dan perawat juga terkejut dengan keadaan itu. Tentu saja ada doa dari banyak orang, dan Uma tidak bisa memungkiri mungkin salah satunya dari Qiyamul Lail. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada hari ini, agar kita bersemangat untuk tidak meninggalkan Qiyamul Lail dalam kehidupan kita. Apa sih Qiyamul Lail itu? Dan kita juga sering dengar sholat tahajud. Apa bedanya Qiyamul Lail dengan tahajud? Kita mulai sekarang, teman-teman sekalian. Semoga suara Uma jelas ya. Kalau jelas boleh jempolnya diginiin. Nah, jangan lupa bawa catatan supaya kalau ada yang penting-penting bisa dicatat. Apa sih Qiyamul Lail itu, sahabat-sahabat semua? Qiyamul Lail itu apa? Adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari, walau hanya sesaat. Jadi Qiyamul Lail, kita menghidupkan malam, kita bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Di dalamnya kita bisa melakukan sholat, di dalamnya kita bisa baca Al-Quran, di dalamnya kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah, di dalamnya kita bisa membaca kitab dan sebagainya. Itu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah menyibukkan malam hari dengan ibadah. Qiyamul Lail adalah menyibukkan malam hari dengan berbagai macam ketaatan. Oleh karena itu, orang haid yang lagi dapat juga bisa Qiyamul Lail, menyibukkan malam hari dengan ibadah. Karena orang haid itu tidak boleh sholat, tapi dia boleh yang lain-lain. Dia boleh berzikir kepada Allah, dia boleh berdoa kepada Allah, dia boleh bersalawat kepada Nabi di malam hari, dia boleh minta ampun kepada Allah. Itu sebabnya kenapa orang haid pun kalau bisa melakukan ibadah di malam hari, bangun di malam hari. Karena dia tidak bisa sholat, tapi dia bisa melakukan yang lain-lain. Tadi seperti yang Uma katakan tadi. Jadi teman-teman sekalian, Qiyamul Lail itu maknanya luas. Di dalamnya terhimpun berbagai macam ibadah-ibadah yang teman-teman bisa lakukan. Dan Qiyamul Lail, menghidupkan malam, itu tidak harus kita menghidupkan sepanjang malam. Maksudnya menghidupkan malam itu dari kapan sih? Dari Ba'da Isya sampai subuh. Itu waktu malam. Teman-teman bisa beribadah dari Ba'da Isya sampai subuh. Namun bukan berarti menghidupkan seluruh malam. Bukan berarti kita harus bangun dari Ba'da Isya sampai subuh kita nggak tidur. Enggak. Qiyamul Lail itu bukan menghidupkan semua malam. Nggak mesti menghidupkan mayoritas malam. Makanya dikatakan waktu terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Mungkin sekitar pukul 2, pukul setengah 3, sampai menjelang subuh. Itu waktu yang terbaik. Kenapa? Agar kita bisa beristirahat. Supaya ketika kita melakukan atau menghidupkan malam, kita dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sadar, dalam kondisi yang khusyuk dan fokus ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan yang terbaik itu di sepertiga malam terakhir. Yang seperti teman-teman tahu, Rasul ingatkan, Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir
turun ke langit dunia. Siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Siapapun yang minta, Allah berikan. Siapapun yang uh, meminta ampun, Allah ampuni. Nah, di dalam Qiyamul Lail ada yang namanya tahajud, sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa sih? Apakah harus tidur dulu atau tidak? Nah, masalah tidur dulu atau tidak, ini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahajud itu harus tidur terlebih dahulu, ya. Ada yang mengatakan tahajud tidak perlu tidur terlebih dahulu. Jadi adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Bagi yang mengatakan tahajud adalah tidur dulu, maka teman-teman silakan untuk tidur terlebih dahulu dan bangun di sepertiga malam terakhir untuk bangun sholat tahajud. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tahajud tidak harus tidur dulu. Ada yang juga mengatakan pendapat sholat tahajud adalah semua sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Ya, tahajud itu maknanya menjauhi tempat tidur. Jadi bagi pendapat yang mengatakan tahajud boleh dilakukan tidak dengan tidur, maka semua sholat malam bisa disebut dengan tahajud. Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat ulama ini nggak perlu kita perpanjang-panjang, teman-teman sekalian. Yang jelas kita hidupkan malam, itu yang paling penting. Yang tidak betul atau tidak baik adalah kita lewat begitu saja tanpa menghidupkan malam-malam kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis surat Ahmad dan Ibnu Majah, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan kerjakanlah sholat malam. Ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk syurga dengan selamat. Ini beberapa kriteria yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kata Rasul apa? Kalau kita mau masuk syurga dengan selamat, sebarkan salam. Maka ketika ketemu kepada banyak orang yang kita kenal maupun tidak kenal, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kedua, jadilah orang yang punya karakter senang beri orang makan. Jadi kalau ada rezeki, jangan kita ditraktir terus, kita yang traktir orang. Atau kita stok apa, kue kah, atau makanan kah, apakah kita bisa berikan ketika kita berada di kendaraan misalnya untuk orang-orang yang kelaparan di jalanan sana. Sebarkan salam, beri makan, kata Rasul, sambung tali silaturahmi, dan kerjakan sholat malam ketika manusia lain sedang tidur. 4 hal ini, kata Rasulullah, kalian akan masuk syurga dengan selamat. Jadi, bagi teman-teman yang khawatir tidak mampu untuk bangun sebelum subuh untuk tahajud, maka dianjurkan untuk sholatnya sebelum tidur. Ba'da isya itu kayaknya nggak bisa nih, aku tuh kerjanya tuh sekolahnya pagi, tidurnya udah malam banget, kayaknya nggak bangun deh di sepertiga malam terakhir, bangunnya subuh saja. Maka bagi teman-teman yang dikhawatirkan tidak mampu bangun sebelum sholat subuh untuk tahajud, maka dianjurkan untuk sholatnya sebelum tidur. Walaupun tidak disebut tahajud oleh sebagian ulama, namun ini tetap terhitung sebagai qiyamul lail. Sebagai orang yang menghidupkan malam, yang pahalanya sangat besar. Begitu ya teman-teman semua, jadi qiyamul lail itu punya makna yang lebih umum dibanding dengan sholat tahajud. Qiyamul lail bisa mencakup sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah tidur. Walaupun tahajud sebagian memaksudkan sholat secara khusus ba'da tidur. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat mengenai sholat malam ini, atau kita membangunkan, menghidupkan malam-malam kita dengan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-15 sampai ayat ke-19, apa kata Allah? Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya orang yang di surga ini, mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Allah SWT? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi orang-orang di dalam surga ini, ya, ciri-cirinya apa yang dia lakukan, teman-teman sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan manal laili ma yahja'un. Ya, mereka itu orang yang sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu di akhir-akhir malam selalu mohon ampun kepada Rabb-nya mereka. Wa fi amwalihim haqqu lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin
Artinya mereka orang yang suka berderma, orang yang suka bersodakoh. Jadi kalau mau disebut sebagai orang penghuni surga, dalam surat Dzariyat ayat 15 sampai 19, orang-orang yang bertakwa yang berada dalam surga, mereka itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik, mereka orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam, di akhir-akhir malam, di waktu sahur itu biasanya. Mereka akan mohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar teman-teman semua, banyak minta ampun kepada Allah. Walaupun kadang-kadang kita capek, kita lelah sekali, hanya sekedar bangun sebentar beristighfar kepada Allah itu sudah dinilai sebagai orang yang suka minta ampun kepada Allah. Dan orang yang suka sedekah, orang yang pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak dapat bagian, suka sedekah. Orang-orang ini disebut sebagai orang-orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa banyak ya dalam Quran ya teman-teman semua. Salah satunya ciri-ciri orang bertakwa dalam surat Ad-Dariyat 15 sampai 19 ini. Suka buat baik, sedikit tidur di waktu malam, suka minta ampun kepada Allah di akhir malam, dan suka bersedekah, memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Rasulullah SAW juga ingatkan, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah menyediakan untuk orang-orang yang suka beri makan, lagi-lagi disebutkan, melunakkan perkataan, senantiasa berpuasa, dan sholat malam pada saat manusia tidur. Banyak sekali ayat dan hadis yang menginformasikan kepada kita, para penghuni surga pasti salah satu karakternya adalah mereka orang-orang yang selalu melaksanakan sholat malam, atau mereka orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam dengan qiyamul lail mereka. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah terbiasa untuk melakukan sholat malam, maka dimakruhkan untuk meninggalkan sholat malam. Jangan sampai kita meninggalkan sholat malam kalau kita sudah terbiasa. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, sekarang dia meninggalkan sholat malam. Jadi kalau kita sudah termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, maka engkau dimakruhkan untuk meninggalkan sholat malam itu. Artinya continue, itu sudah jadi kebiasaan baikmu, continue untuk terus melakukannya. Dalam hadis riwayat Muslim, apa kata Rasulullah? Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Artinya, dibandingkan qobliyah ba'diyah, dibandingkan sholat-sholat sunnah di siang hari, maka tentu saja sholat malam itu afdal. Sholat malam itu jauh lebih baik. Sholat malam paling baik setelah sholat wajib. Kenapa? Kenapa sholat malam atau menghidupkan malam afdal, lebih baik setelah sholat wajib? Kenapa sholat malam itu lebih baik daripada sholat afdal setelah sholat wajib? Kenapa? Teman-teman sekalian, sholat sunnah pada malam hari lebih baik daripada sholat sunnah pada siang hari. Kenapa? Karena pada saat di malam hari, diri kita ini cenderung biasanya lebih khusyuk, ya kan? Pada malam hari, kita lebih khusyuk dalam bermunajat kepada Allah. Pada malam hari, pada saat semua orang tertidur dalam kondisi yang sangat tenang, biasanya hati dan lisan kita khusyuk, lebih khusyuk. Di malam hari, biasanya kesibukan kita itu berkurang. Tidak seperti siang hari yang mungkin terburu-buru, siang hari yang mungkin ramai orang, siang hari yang mungkin dilihat oleh banyak orang. Tapi kalau malam hari, kesibukan kita berkurang. Maka kita akan cenderung lebih ikhlas, cenderung lebih jauh daripada riya, cenderung lebih jauh dari mencari-cari sanjungan. Ya kan? Dan kenapa sholat malam itu lebih afdal dibandingkan sholat sunnah di siang hari? Sholat ini paling baik setelah sholat wajib. Sholat ini dilakukan pada saat semua orang beristirahat. Artinya sholat malam ini berat dilakukan oleh orang lain, kecuali orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Makanya nggak semua orang bangun sholat malam, teman-teman semua. Nggak semua orang merasa perlu untuk bangun sholat malam, karena memang sholat ini berat dikerjakan. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Barulah dia akan melaksanakan sholat malam. Barulah dia merasa perlu ketika dia merasa aku mau berjumpa dengan Allah ketika aku kembali kepada Allah nanti. Nggak semua orang punya perasaan yang seperti ini. Makanya kalau teman-teman dikasihkan hidayah oleh Allah untuk bangun sholat malam, bersyukur kepada Allah. Karena nggak semua orang loh. Ada orang-orang yang Allah bangunkan. Allah bangunkan. Teman-teman jangan pikir ketika kita tidur, tiba-tiba kita bangun, itu bukan Allah bangunkan. Allah bangunkan kita.
Tapi selanjutnya kadang-kadang ada orang yang dibangunkan oleh Allah jam 2 terbangun, ada yang lihat handphone, ya, ada yang mengerjakan hal-hal yang lain, padahal Allah sudah bangunkan untuk salat malam, tapi dia lalai dari panggilan Allah itu. Oleh karena itu salat malam berat dikerjakan. Orang-orang khusus, orang-orang bertakwa, orang-orang saleh saja yang mengerjakan salat malam ini. Itu ciri-ciri. Salat malam itu ciri-ciri orang takwa. Salat malam itu ciri-ciri orang saleh. Kalau umat dan kita semua menjadi orang saleh, maka kerjakan salat malam. Dan teman-teman tahu, sholat malam itu walau teman-teman kerjakan sedikit, walau hanya 2 rakaat saja, misalnya 5 menit, 10 menit sebelum adzan subuh misalnya, ya Allah, itu adalah tanda keimananmu. Orang-orang yang sholat malam, wajahnya bercahaya, teman-teman semua. Hatinya terjaga, dia mendapatkan kemanisan iman. Kemudian dia menyebabkan dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersemangat kita untuk melaksanakan sholat malam. Dan ingat ya, tadi salat malam adalah kebiasaan bagi orang-orang saleh dan orang-orang bertakwa. Teman-teman lihat dalam surah Ad-Dzariyat ayat 17 sampai 18, tadi Mas sudah bacakan sedikit apa kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan mereka selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Orang-orang saleh biasanya tidurnya cenderung cepat, bangunnya lebih awal. Malam hari itu waktu yang dia tunggu-tunggu untuk bertemu dengan Tuhannya. Kan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jadi orang-orang saleh itu selalu merindukan di sepertiga malam terakhir. Waktu itu dia rindukan, dia tunggu-tunggu waktu itu. Sedih dia kalau meninggalkannya. Jadi dalam surat Dzariyat 17-18 disebutkan, orang-orang ini sedikit sekali tidur di waktu malam, dan mereka selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Minta ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir itu. Dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, engkau tidur dengan selimutmu, ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebagian malam untuk salat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit daripada itu. Akhirnya artinya bangunlah semampumu, engkau bangun. Mau sebagian malam, separuhnya atau kurangnya atau lebihi, engkau bangun. Yang penting malam itu engkau bangun. Kemudian Allah katakan, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi Allah sudah meminta kita, wahai orang-orang berselimut, engkau tidur dengan selimutmu, dengan nyenyak, dengan lelap, dengan nikmat, bangunlah, kata Allah. Pada sebagian malam untuk engkau salat, atau mungkin separuhnya, atau engkau kurangi lebihkan, bangun, kata Allah. Dan bacalah Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila, baca dengan betul Quran itu, baca dengan baik, baca dengan pelan-pelan sesuai dengan bacaan yang baik dan benar. Jadi ini ayat-ayat yang sebenarnya mendorong kita untuk melaksanakan sholat malam. Tapi sebagian orang sangat disayangkan, mereka lebih memilih tidur dengan selimutnya daripada mengambil air wudhu dan kemudian beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini kita sudah lihat ada beberapa hadis maupun dalil ya yang menerangkan bagaimana sholat malam itu perintah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ada sebuah hadis yang sangat terkenal sekali dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan, engkau sholat malam atau menghidupkan malam jangan sendirian, bangunkan keluargamu supaya engkau tidak sendirian. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan istrinya atau bangunkan keluarga lainnya lah, bangunkan istrinya atau bangunkan pasangannya, atau bangunkanlah siapa adik kita, kakak kita, orang-orang yang kita cintai. Kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat saja. Nggak banyak-banyak kok. Apa kata Rasulullah? Apabila ada seorang bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan pasangannya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, walaupun cuma 2 rakaat, apalagi lebih daripada itu. Apalagi lebih daripada itu, teman-teman semua. Nggak susah kan bagi kita salat 2 rakaat, paling berapa menit saja. Nggak bisa bangun jam 3, nggak usah bangun jam 3, bangun aja jam 4.
Sekarang subuh itu jam 5 kurang ya, 5 kurang sekian lah. Nggak usah bangun jam 4, jam 4.15 lah teman-teman bangun. Nggak bisa 4.15, setengah 5, masih ada 15 menit sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Jadi nggak apa-apa, yang penting dapat 2 rakaat itu. Kalau memang kita berat untuk mengerjakan banyak rakaat. Walaupun orang-orang yang lebih bangun lebih awal, mungkin dia bisa tahajud, dia bisa sholat taubat, dia bisa sholat hajat. Waktu Uma di kota Mekah itu yang saat Ibu Uma dalam keadaan di ICU koma, yang Uma lakukan tawaf, ya Allah nikmat ya Allah. Di satu sisi sedihnya minta ampun, tapi ketika sedih bisa mengadu kepada Allah di Ka'bah. Jadi Uma tawaf dulu, biasanya jam 2 langsung tawaf. Setelah tawaf barulah tahajud, kemudian sholat taubat dulu, baru sholat hajat gitu. Meminta kepada Allah, dan rasanya nikmat sekali, Masya Allah. Kayaknya ini kadang-kadang kita berdoa kan Allah kabulkannya nanti gitu ya Allah, atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi dalam pengalaman hidup Uma memang yang kemarin itu pengalaman yang rasanya cepat sekali Allah kabulkan doa. Apa yang Uma minta untuk Ibu Uma, Allah kabulkan. Jadi Uma rasa salah satunya adalah keajaiban dari menghidupkan malam di tempat terbaik, di waktu terbaik. Baik, lanjut ya teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Syaitan itu membuat 3 ikatan di leher bagian belakang kita. Ketika kita tidur di malam hari, setan itu membuat 3 ikatan di leher belakang. Di setiap ikatan, syaitan itu akan mengatakan, malam masih panjang, engkau tidurlah. Kan kita kadang-kadang bangun jam 3, oh malam masih panjang, kata syaitan, tidur lagi. Kemudian kalau kita bangun, kita nggak mendengarkan kata syaitan, kita bangun gitu ya. Kemudian kita berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan itu. Kemudian kita beranjak berwudu, maka lepas lagi ikatan yang kedua. Dan kemudian ketika kita melaksanakan sholat, menghidupkan malam, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Dan apa akibatnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, di pagi hari orang ini akan bersemangat dan bergembira. Dia rasa semangat dalam hidupnya. Teman-teman coba, Masya Allah, bedanya orang yang sholat malam dan tidak sholat malam. Orang-orang yang sholat malam, pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Tapi kalau orang-orang yang kesiangan bangunnya, sudahlah nggak sholat malam, nggak sholat subuh, kesiangan, jam 9, jam 8 bangun, maka kata Rasulullah apa? Jika dia tidak melakukan qiyamul lail, tidak bangun seperti yang tadi, maka dia tidak akan ceria dan dia jadi malas. Coba teman-teman rasakan sendiri, buktikan sendiri apa perkataan Rasul ini. Kalau teman-teman dalam 1 hari misalnya, teman-teman bangun kesiangan, maka kata Rasul apa? Dia tidak akan ceria dan menjadi malas. Tapi kalau orang-orang bangun di malam hari itu, maka dia akan Allah buat semangat dalam hidupnya dan bergembira dalam hidupnya. Inilah perkataan Nabi, teman-teman sekalian, yang jujur ucapannya. Ya, nggak mau kita jadi orang yang malas-malas. Ya, kita mau pagi itu, kita mencintai pagi ya teman-teman sekalian ya. Kita mencintai pagi. Pagi itu adalah waktu yang dikala ada udara pagi, ada sinar matahari, itu waktu bersemangat dalam menyambut hari. Untuk mengerjakan kembali, melanjutkan kembali hidup kita dengan produktif, dengan yang lebih baik, begitu. Ya, jadi ada ucapan ulama mengatakan, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat di malam hari, maka wajahnya akan berseri di pagi hari. Jadi kalau mau wajahnya berseri-seri, ya selain pakai skincare ya teman-teman, boleh pakai skincare ya, kalau ada skincare. Tapi ternyata kuncinya adalah, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat di malam hari, wajahnya akan berseri-seri di pagi hari. Gitu ya teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah As-Sajdah ayat 16-17. Surah As-Sajdah ayat 16-17. Apa kata Allah? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, khauf dan roja. Jadi kalau doa sama Allah, ada perasaan takut, ada perasaan harap. Namun harap ini besar ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ada perasaan takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang Allah berikan. Dan tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dapat surga mereka ini. Siapa mereka? Orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya orang-orang yang menghidupkan malam. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan khauf dan roja, dengan takut dan harap. Orang-orang yang sedekah. Ini diulang-ulang terus ini di berbagai macam ayat. Tadi teman-teman sudah lihat. Sama juga ya teman-teman semua dalam surah Al-Furqan 64. Surah Al-Furqan ini dari ayat ke-63 sampai 74 itu berisi ciri-ciri ya ibadur rahman, ciri-ciri orang-orang yang saleh. Salah satu ciri-ciri orang-orang yang saleh terdapat dalam surah Al-Furqan ayat ke-64. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama.
Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ya Allah, banyaknya ayat bertaburan tentang sholat malam. Kemana saja kita selama ini, sampai-sampai kita rasa tenang saja tanpa melakukan sholat malam. Begitulah teman-teman semua ya, ada perkataan ulama mengatakan sholat malam atau menghidupkan malam, qiyamul lail adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dan jangan sampai engkau tinggalkan. Sungguh beruntung orang-orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah untuk melakukannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengerjakannya dan menganjurkannya. Rasul itu nggak pernah ketinggalan sholat malam, teman-teman semua ya. Rasul benar-benar mengerjakan dan menganjurkannya. Jadi beruntunglah kalau engkau dimudahkan dan ditolong Allah untuk melakukan sholat malam atau menghidupkan malam-malam itu. Berikutnya teman-teman semua, sholat malam ini tadi Uma ucapkan berkali-kali, ini kebiasaan orang-orang yang saleh. Kita lihat lagi dalam hadits riwayat muttafaqun alaih. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Fatimah di waktu malam hari. Ketika Rasul mendatangi mereka berdua, Rasul berkata, apa kalian berdua tidak salat? Apa maksud dari perkataan ini? Hadis ini dalam hadis surat muttafaqun alaih menunjukkan keutamaan sholat malam sampai-sampai Nabi membangunkan putrinya, membangunkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk sholat malam. Bayangkan Rasul datang malam hari ke rumahnya Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, apakah kalian berdua nggak sholat? Nggak sholat malam gitu ya. Jadi ini juga merupakan sebuah hadis yang menjadi inspirasi bagi kita untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur untuk sholat malam. Terutama kita mulai dari keluarga terdekat kita, dari kerabat kita. Dari anak-anak kita, kalau teman-teman sudah punya anak. Anak-anak itu Rasul suruh sholat 5 waktu umur 7 tahun. Bukan berarti sebelum umur 7 tahun gak sholat. Bagaimana dia bisa sholat 5 waktu di umur 7 tahun? Karena sebelum umur 7 tahun dia sudah terbiasa sholat. Akhirnya dia tidak tinggalkan 5 waktu di umur 7 tahun. Jadi boleh anak-anak kecil itu kita bangunkan mungkin 10 menit ya sebelum azan subuh untuk dia bisa sholat 2 rakaat saja untuk memulai qiyamul lailnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Mari kita lihat tentang qiyamul lail dalam riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila engkau takut masuk waktu subuh, hendaklah melakukan witir 1 rakaat. Jadi silakan untuk melaksanakan sholat witir juga. Rasulullah tidak meninggalkan sholat witir ya teman-teman sekalian. Ya, kita lihat teman-teman sekalian. Jadi sholat malam itu sholat yang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan hendaknya sholat witir itu kita juga lakukan untuk menjadi penutup sholat malam kita. Sholat witir itu berapa rakaat sih? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat ya. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat di malam hari itu berapa rakaat? Dijelaskan dalam hadis surat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat 13 rakaat dalam semalam, 13 rakaat. Ya, jadi beliau melaksanakan sholat 8 rakaat biasanya. Setelah itu beliau witir dengan 1 rakaat. Kemudian setelah witir beliau melaksanakan sholat 2 rakaat lagi sambil duduk. Jadi sholat witir itu bukan berarti harus wajib menjadi penutup, sunnah. Setelah sholat witir, teman-teman mau sholat yang lain lagi silahkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW biasa mengerjakan 8 rakaat. Setelah itu beliau sholat witir, ya. Setelah itu beliau melaksanakan sholat lagi yang lain. Jadi kalau sudah sholat witir, mau sholat lagi yang lain ya silahkan. Karena sholat witir itu yang sebagai penutup itu sunnah. Artinya kalau teman-teman masih mengerjakan yang lain, ya silahkan saja. Ya, sholat witir memang dimaksudkan sebagai penutup sholat ya teman-teman sekalian, namun itu adalah sunnah bukan wajib. Artinya 2 rakaat sesudah witir masih boleh dikerjakan sebagaimana yang Rasulullah SAW kerjakan. Baik, berikutnya teman-teman yang dicintai oleh Allah SWT, ada beberapa ayat lagi yang mungkin menjadi penyemangat bagi kita untuk melaksanakan sholat malam atau menghidupkan malam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-79. Ini himpunan atau kumpulan ayat-ayat tentang qiyamul lail. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan pada sebagian malam hari bersembayanglah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi dari sini kita udah dapat banyak pemahaman sebetulnya. Orang-orang yang sholat malam
adalah orang-orang yang tadi dijanjikan syurga oleh Allah. Orang-orang yang salat malam adalah orang yang memiliki dia adalah ciri-ciri dari orang bertakwa. Orang-orang yang salat malam doanya dikabulkan oleh Allah menurut hadis yang tadi Umar sebutkan, Allah turun ke langit dunia. Kemudian orang-orang yang salat malam, Allah akan mengangkat dia ke derajat yang tinggi menurut surah Al-Isra ayat 79. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji dengan salat malam. Salat malam, keutamaan berikutnya adalah membuat engkau menjadi ceria dan bergembira, bersemangat. Salat malam membuat wajahmu jadi cerah, jadi berseri. Nah, itu dari sekian pembahasan tadi teman-teman sudah ambil rangkuman beberapa keutamaan-keutamaan salat malam. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya mungkin yang Uma sampaikan, jumlah sholat malam atau sholat tahajud minimal itu 2 rakaat ya. Dan kalau mau seperti Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyelesaikan sholat dalam semalaman itu 13 rakaat ya, 13 rakaat. Baik, dan tentu saja tadi Uma katakan dimakruhkan untuk meninggalkan sholat tahajud bagi yang sudah memiliki kebiasaan bangun sholat malam. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan itu, jangan tinggalkan. Kadang-kadang kita ini manusia, kalau kita lagi sedih aja kita sholat malam. Kalau kita lagi sakit aja kita sholat malam. Kalau kita lagi perlu aja kita sholat malam. Giliran sudah dikasih bahagia, kita malas untuk melaksanakan sholat malam. Jangan seperti itu teman-teman semua. Kenapa? Rasulullah SAW orang yang senantiasa sholat malam. Kenapa? Padahal mungkin saat itu lagi bahagia tetap sholat malam. Kalau kita kan lagi sedih salat malamnya, lagi bahagia kadang-kadang lupa salat malam. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Nabi Muhammad SAW biasa melakukan salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan salat malam ya Rasul? Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salat malam itu, engkau datang kepada Allah di sepertiga malam terakhir, bukan hanya engkau ketika merasa perlu saja, bukan ketika merasa saat itu lagi sedih saja, tapi pada saat engkau bahagia, engkau bangun di sepertiga malam terakhir, dan engkau bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan selama ini, teman-teman semua. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada Rasul syukuri. Ya Allah, banyak sekali nikmat. Kalau teman-teman berpikir, merenung, terlalu banyak kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Banyak sekali. Maka bangunlah salat malam itu sebagai tanda engkau bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan Allah yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Allah menolongmu berkali-kali dalam hidup. Allah menyelamatkanmu berkali-kali dalam kehidupan. Allah menolongmu pada saat tidak seorang pun mampu menolongmu. Allah menjagamu. Setiap kali engkau ingin melakukan sebuah perbuatan dosa, Allah menyelamatkanmu dari ketergelinciran. Allah menyembunyikan aib-aib dan kesalahanmu supaya engkau terhormat di mata manusia lainnya. Allah sudah terlalu baik. Maka nikmat semua itu yang patut engkau syukuri dengan cara bangun salat malam. Bangun salat malam, salat tahajud itu tanda kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu ya teman-teman semua. Amalan yang paling dicintai oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis surat Muslim dijelaskan adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Enggak apa-apa ya cuma 2 rakaat, besok 2 rakaat, 2 rakaat, tapi kontinu setiap saat. Bukan hari ini lagi ada masalah kemudian kita kerjakan 13 rakaat, enggak tidur semalaman, menangis terus-terusan berdoa kepada Allah, setelah Allah kasih bahagia kita lupa, bukan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Dan Siti Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Salat malam itu bukan dilakukan ketika teman-teman lagi susah saja. Bukan saat dilakukan ketika teman-teman lagi banyak hutang, ketika teman-teman lagi dalam keadaan sedih, ketika teman-teman lagi dalam keadaan sakit. Namun, ketika lapang pun, ibadah ini harus tetap ada. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Ahmad? Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah mengenalimu ketika susah. Jangan datang kepada Allah ketika engkau susah saja. Rasul katakan, kenali Allah di waktu lapang, ketika engkau bahagia, ketika engkau sehat, ketika engkau kaya raya, ketika kehidupanmu stabil, kenali Allah, dekati Allah. Maka niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau susah. Pada saat engkau susah, ketika saat engkau sedih, ketika saat engkau banyak diberi ujian oleh Allah, Allah mudah mengenalimu. Karena ketika di waktu bahagiamu, engkau tidak melupakan Allah.
Kenapa kita ingat Allah ketika susah saja, ketika sedih saja, dan lupa ketika kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bersyukur kepada Allah dengan cara bertekad mulai hari ini, ya Allah, nggak mau ya Allah untuk meninggalkan sholat malam. Pertanyaan berikutnya, tapi kalau malam itu betul-betul ketiduran, apa yang harus dilakukan? Betul-betul kelelahan, bangunnya ketika subuh. Apa yang harus dilakukan? Sementara perasaan ini orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam, ketika dia tak sengaja meninggalkan sholat malam, dia sedih, teman-teman semua. Dia rasa dia kehilangan waktu untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdua-duaan kepada Allah. Sebelum Uma bacakan hadisnya, apa yang kita bisa lakukan kalau kita terlewat sholat malam? Uma teringat satu kisah teman 2 tahun yang lalu. Seorang teman ini bercerita, ayah saya meninggal dunia, dan sejak ayah saya meninggal dunia, saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena saya tahu di waktu sepertiga malam terakhir itulah di mana saya bisa berdoa kepada Allah untuk ayah saya sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua saya yang telah tiada. Salah satu bakti kepada orang tua yang telah tiada adalah terus meminta ampun untuknya dan mendoakannya. Maka kata beliau, kalau saya ketinggalan 1 hari pun untuk sholat malam mendoakan ayah saya merasa bahwa saya ini anak yang sangat durhaka. Karena selama di dunia saya belum banyak berbakti kepadanya. Maka beliau bercerita, semalam baru saja saya ketinggalan sholat malam dan saya sedih. Ya, kata lihat Umay ya, oke. Kata teman Umay ini, semalam baru saja saya ketinggalan sholat malam dan saya sedih dan saya menangis betul-betul. Bisa nggak kita teman-teman semua sampai di derajat orang seperti ini? Ya Allah, nggak semua orang teman-teman semua. Ketika dia ketinggalan sholat malam, dia sedih luar biasa. Teman Umay ini sampai nangis. Dia rasa sedih. Sudah 1 tahun istiqamah sholat malam, tiba-tiba dia rasa dia nggak sholat, dia nggak bangun malam karena haid itu kita bisa bangun malam ya teman-teman semua. Ketika dia ketiduran, kemudian dia sedih, dia rasa sedih sekali karena dia merasa hari itu um, seharian hidupnya dia rasa sedih karena terlewat waktu untuk bertemu dengan Robnya, untuk berkhalwat dengan Robnya. Nah, sekarang kita tinggal ukur diri kita. Kita ini sudah sampai derajat di mana sih? Posisi kita di mana sih? Posisi kita termasuk sedih nggak kalau kita kelewatan sholat malam? Posisi kita ini termasuk merasa kurang nggak kalau kita ketinggalan sholat malam? Atau posisi kita nggak sholat malam biasa aja? Nah, itu harus hati-hati teman-teman semua. Dengan semua yang Uma sampaikan pada hari ini, kita harus hati-hati. Ada amalan yang mau kita lakukan di kehidupan kita sekarang. Kita kan terus berhijrah dalam kehidupan. Hijrah itu apa sih? Selalu mau jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Salah satunya adalah kita bertekad, ya Allah, bantu ya Allah untuk benar-benar saya mau sholat malam, menghidupkan malam ya Allah, walau cuma 2 rakaat. Yang penting istiqamah. Nah, kalau begitu pertanyaannya, jadi apa yang kita lakukan? Kalau seandainya kita luput qiyamul lail, kita tidak melakukan sholat malam, kita terlewat melakukan untuk menghidupkan malam, apa yang mesti dilakukan? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terlewat sholat malam karena sakit atau karena yang lainnya, maka beliau melakukan sholat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Jadi siapapun yang luput dari sholat malam karena uzur sakit, karena kelelahan, karena nggak dengar alarm atau apapun itu, maka orang yang biasa sholat malam itu, maka dia akan sholat pada siang hari sebanyak 12 rakaat. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW punya kebiasaan sholat malam yang banyak sekali rakaat. Jadi kalau ketinggalan, maka akan diganti di siang harinya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pertolongan kepada Allah. Yang buat kita bangun itu Allah. Dan kalau Allah sudah bangunkan, betul-betul bangun. Kadang-kadang orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam tanpa alarm, dia bangun. Karena Allah bangunkan dia. Atau karena Allah sayang pada kita, Allah bangunkan kita. Jadi kalau sudah bangun tengah malam, jangan kita nggak memenuhi panggilan Allah itu. Begitu ya teman-teman semua ya, mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan walaupun singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat tadi Rasul katakan apa? Aku sholat malam. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan yang Allah berikan? Maka patutlah dalam surah Ar-Rahman itu diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Saking kita ini adalah orang-orang yang nggak bersyukur kepada Allah. Kita ini sibuk melihat kesedihan kita. Kita ini sibuk melihat kita orang nggak beruntung. Kita ini sibuk melihat keterpurukan yang ada pada diri kita. Padahal kebaikan yang Allah berikan banyak, banyak, banyak ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang penuh dengan rasa syukur.
Salah satunya adalah terlihat dalam bangunnya kami di awal hari. Begitu ya. Jadi orang mukmin, Uma juga nasihat untuk diri Uma yang banyak salah, banyak dosa, adalah orang-orang yang dia nggak begadang, teman-teman. Semua dia nggak begadang. Dia tidur lebih awal. Jangan tidur terlalu malam. Kalau teman-teman tidur terlalu malam, teman-teman nggak bisa bangun untuk sholat malam. Teman-teman tidur jam 10 mungkin gitu ya, paling telat jam 11 malam, udah paling telat, supaya teman-teman bisa bangun, supaya teman-teman bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uma mau cerita sedikit pengalaman yang kemarin. Tentu ini menjadi pengalaman yang spiritual yang luar biasa buat diri Uma sendiri, karena Uma lihat dengan mata kepala Uma sendiri betapa dahsyatnya Allah mengabulkan doa. Setiap doa yang Uma ucapkan di lisan Uma untuk ibu Uma, Allah kabulkan. Sebagai penutup cerita pada hari ini, Uma minta kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbakti kepada ibu saya, sembuhkan dia. Allah sembuhkan ibu Uma. Kedua, Uma katakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara saya bawa ibu saya yang baru keluar dari ICU pulang ke Indonesia dengan berbelas-belas jam? Mudahkan ya Allah. Uma berdoa itu di sepertiga malam terakhir. Allah mudahkan. Allah kasih bisnis kelas, ibu Uma bisa baring di situ, ibu Uma nggak perlu pakai alat-alat, Allah mudahkan. Sampai di Indonesia masuk ke ICU, dokter katakan harus pakai ring jantung. Uma doa lagi kepada Allah, di sepertiga malam terakhir, ya Allah, jangan buat ibuku untuk pakai ring. Sehatkan dia ya Allah. Semoga nggak ada penyakit yang serius terhadap jantungnya, walaupun sudah kardiak arrest kemarin, walaupun sudah gagal jantung kemarin. Allah kabulkan lagi. Jadi Uma bisa berkata seperti ini karena Uma sudah membuktikan betapa dahsyatnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Jangan pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Jangan pernah sekali-kali kita katakan, ya Allah, aku sudah berdoa namun Engkau tidak kabulkan. Ini adalah orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kata Rasulullah, Allah masih ingin melihat air matamu. Allah masih ingin Engkau bangun di sepertiga malam terakhirmu. Dan Allah sendiri yang berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Maka sungguh-sungguh berdoa di waktu yang terbaik itu. Jangan sampai kehilangan waktu terbaik itu. Engkau membutuhkan Allah dalam setiap kehidupanmu, dalam setiap langkahmu, dalam setiap keputusan yang akan kau ambil, dalam setiap interaksimu dengan berbagai macam orang. Allah seharusnya menjadi engkau bergerak atas petunjuk Allah, engkau bertutur kata atas petunjuk Allah, engkau melakukan dosa, engkau takut karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua engkau bisa dapatkan ketika engkau punya hubungan yang dekat dengan Allah lewat qiyamul lail insyaallah. Jadi begitu teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah selesai tausiah Uma. Uma minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan lisan, atau kadang-kadang Uma berucap juga Uma sulit untuk mengerjakannya. Uma minta doa dari teman-teman semua, tolong doakan Uma dan keluarga Uma yang banyak dosa ini mau jadi orang baik. Uma yang banyak salahnya ini, masih banyak kurang ajar dan masih banyak durhakanya kepada Allah, pengen jadi orang yang lebih baik. Jadi tolong bawa nama Uma dan keluarga Uma di dalam salat malam teman-teman semua insyaallah. Terima kasih, kita sudahi Katupat kali ini. Insya Allah kita ketemu di Jumat yang akan datang dengan tema yang berbeda. Teman-teman boleh komen di bawah kok, teman-teman mau tema-tema apa, topik-topik apa, nanti akan kita bahas insya Allah. Semoga kita bisa istiqamah. Ya, kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa untuk istiqamah. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita ini kadang udah tahu masih belok kanan, belok kiri. Kita ini kadang udah tahu ayatnya, masih belok sana, belok sini. Uma juga begitu sama. Uma juga kadang-kadang udah tahu ayatnya, tapi masih belok sana, belok sini. Semoga Allah bimbing kita, Allah lindungi kita dalam setiap gerak langkah kita, dan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.